Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang akan menerangkan tentang PT Telkom Indonesia atau yang disebut dengan TLKM. Saya beranggotakan 3 orang dengan saya sendiri, Ramona, dan teman saya Setia Dewi Mulyani dan Imam Sidik Fidel. Saya akan menerangkan tentang latar belakang PT Telkom Indonesia atau yang disebut dengan TLKM. PT Telkom Indonesia didirikan pada tahun 1965 melalui pemisahan PN Postel menjadi PN Pos dan Giro Serta. PN Telekomunikasi latar belakang pendirinya adalah untuk memisahkan industri pos dan telekomunikasi yang saat ini berkembang pesat. Sejarah berdirinya yaitu pada tahun 1965 berdasarkan peraturan pemerintahan nomor 30, PN Postal dipisahkan menjadi 2 perusahaan, yaitu Perusahaan Negara Pos dan Giro atau disebut dengan PN Pos dan PN Giro, dan Perusahaan Negara Telekomunikasi atau yang disebut dengan PN Telekomunikasi. Pemisahan ini dilakukan agar setiap perusahaan bisa lebih fokus pada bisnisnya masing-masing. Pada tahun saat ini, PT Telekomunikasi Indonesia telah bertransformasi menjadi perusahaan TIK dan jaringan digital dengan fokus pada 3 domain bisnis, yaitu konektivitas digital, platform digital, dan layanan digital. Nah, ada juga nih rumus masalahnya, yaitu rumus masalah PT Telkom, yaitu pengaruh pelantikan kinerja, motivasi, dan pengawasan terhadap kinerja karyawan, budaya organisasi, gaya kepemimpinan, kepuasan kerja, dan kompensasi terhadap komitmen organisasi, atau strategi perusahaan dalam menghadapi persaingan. Ada juga tujuan PT Telkom Indonesia, yaitu pertama, menjadi pemimpin di pasar platform digital dan data center Indonesia dan kawasan Asia Pasifik dengan membangun hyperscale data center bersifat tier 3 dan 4 yang menawarkan fasilitas dan yang berkualitas tinggi dengan infrastruktur yang full redundant dan optim hingga 99,95% untuk memastikan kelincahan bisnis di era digital yang dinamis. 2. Menyimpan dan mengelola kontol digital secara aman dan efisien sehingga mendukung kebutuhan digital masyarakat dan bisnis, terutama di tengah perkembangan teknologi seperti AI, 5G, blockchain, dan layanan cloud. 3. Meningkatkan efisien dan efektivitas layanan melalui konsep ramah lingkungan dengan mengurangi emisi karbon dioksida, mengurangi pembangkitan listrik tenaga gas dan panel surya, sambil membangun data center berkapasitas hingga 10.000 rak dan daya listrik sehingga 75 MW. 4. Mendukung transformasi digital berbagai perilaku bisnis dan korporasi di Indonesia, termasuk sektor keuangan, pemerintah manufaktur, penyediaan konten, dan penyediaan cloud global dengan menyediakan kapasitas data center yang besar dan terkoneksi jaringan broadband yang luas di 12 kota terbesar di Indonesia. Materi selanjutnya akan dijelaskan sama teman saya. Kronologi. Tahun 1965, pendirian PN Telekomunikasi sebagai organisasi independen yang menjadi cikal bakal Telkom Indonesia. Tahun 1995, Telkom resmi melantai di Bursa Efek dan mulai memperluas bisnis termasuk di bidang telekomunikasi seluler melalui pendirian Telkomsel. Tahun 2000-an, Telkom memperluas infrastruktur telekomunikasi antara lain membangun satelit Telkom 1 sampai Telkom dan proyek kabel serat optik bawah laut besar seperti Jakala Dema, SEA MEWE 5, dan SEA US, dan Indonesia Global Gateway. 2014, Telkom menjadi pelopor layanan 4G LTE di Indonesia dan meluncurkan paket layanan IndiHome yang menggabungkan internet broadband, telepon rumah, dan TV interaktif. Tahun 2018 sampai 2019, Telkom memperkuat kapasitas data center dan infrastruktur digital nasional melalui pembangunan pusat data dan akuisisi menara telekomunikasi.
Tahun 2021, Telkom, anak perusahaan Telkom, menjadi operator pertama yang menyediakan layanan 4G di Indonesia. Tahun 2022, Telkom menyelesaikan tahap pertama pembangunan Hypercale Data Center di Cikarang dan mulai membangun pusat data serupa di saat ini. Telkom mengoperasikan lebih dari 30 data center global, mengembangkan pusat data hyperscale untuk mendukung digitalisasi dan platform data di Indonesia serta kawasan Asia Pasifik. Kelemahan sistematik. 1. Ketergantungan investasi dan skala yang belum optimal. Telkom mencatat bahwa bisnis data center masih menyumbang porsi pendapatan yang relatif kecil dibandingkan bisnis inti telekomunikasi. Untuk membangun kapasitas tambahan misalnya 1 MW kapasitas center memerlukan investasi besar sekitar 10 juta US dollar sehingga proyek ekspansi memakan waktu dan modal yang besar. Kedua, tantangan keamanan dan tata kelola yang terbuka. Telkom Sigma, anak perusahaan yang mengelola data center dalam kasus Pusat Data Nasional sementara, mengakui bahwa proses audit forensik oleh Badan Siber dan Sandi Negara masih berjalan dan bahwa hanya sebagian terbatas backup yang ada. Ketiga, tantangan sumber daya manusia. Regulasi dan lingkungan eksternal pembangunan data center di Indonesia menghadapi tantangan seperti kebutuhan lahan, vendor, konstruksi, regulasi, serta ketersediaan talenta digital yang siap. 4. Persaingan teknologi dan layanan global player. Telkom menghadapi persaingan yang kuat dari pemain global di bisnis data center dan cloud. Walaupun kapasitas target Telkom cukup ambisius, namun realisasinya masih jauh dari utilisasi ada tantangan. Gangguan operasional serangan ransomware pada 20 Juni 2024 di Pusat Data 2 Surabaya mengakibatkan sistem yang penting terganggu, termasuk layanan untuk sektor transportasi udara seperti sistem autogate di bandara, operasional layanan publik, menjadi lumpuh karena data dienkripsi oleh ransomware bernama Brainchipper. Yang kedua, kerugian finansial. Proses mitigasi dan pemulihan setelah serangan ini memakan biaya besar, termasuk untuk memulihkan data, meningkatkan keamanan, dan mengurangi dampak pada layanan pelanggan. Selain itu, harga saham Telkom sempat berfluktuasi, mencerminkan kekhawatiran pasar terhadap tata kelola keamanan siber perusahaan. 3. Kerusakan reputasi. Kepercayaan publik dan investor terhadap Telkom Sigma, anak usaha Telkom yang mengelola PDN, mengalami penurunan. Insiden ini menyoroti kelemahan dan sistem keamanan Telkom Indonesia yang sebelumnya dianggap andal. 4. Dampak pada penyewa data center. Serangan ini mempengaruhi 44 penyewa di data nasional, termasuk perusahaan dan lembaga pemerintah. Pemulihan layanan secara bertahap baru mencapai proses signifikan 5 hari setelah insiden terjadi. Antisipasi ke depannya. 1. Memperluas kapasitas dan fasilitas pada pusat data. Pembangunan kampus pusat data baru berbasis AI di Batam. Kabel Integrated Industrial Estate dengan kapasitas 50 MW dan total luas 10 hektar. 2. Memanfaatkan teknologi canggih. Telkom mengintegrasikan kecerdasan buatan atau AI dan teknologi mutakhir lainnya ke dalam operasi pusat datanya untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, dan kualitas layanan. Yang ketiga, alokasi belanja modal yang signifikan. Untuk tahun 2025, Telkom telah mengalokasikan belanja modal sekitar 40 triliun, dengan sekitar 70% dari anggaran tersebut diarahkan untuk memperkuat infrastruktur inti, termasuk jaringan serat optik dan pusat data. Pendanaan ini mendukung transformasi Telkom menuju menjadi perusahaan telekomunikasi digital dan enable ekosistem digital. 4. Strategi bisnis dan pasar. Telkom sedang menjajaki opsi monetisasi dan bisnis pusat datanya, termasuk potensi penawaran umum perdana atau IPO atau investasi
kemitraan. Strategis dengan mitra global untuk memenuhi permintaan global yang terus meningkat dan akan kapasitasnya pusat data.